Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpolis dengan NIM R1B1 21091. Saya dari kelas A Geografi, Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berada di classroom. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan batuan metamors dan faktor-faktor apa yang mengendalikannya. Batuan metamors adalah batuan yang muncul dari transformasi batuan yang menjadi batuan jenis baru. Dalam proses disebut metamorfisme. Batuan asli mengalami suhu lebih dari 150 hingga 200 derajat Celcius dan seringkali tekanan tinggi 100 megapascal atau lebih, menyebabkan perubahan fisik atau kimia yang mendalam. Batuan metamors terbentuk dari batuan beku dan sedimen yang telah mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, tekanan tinggi. Batuan metamors diakibatkan oleh tekanan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Tekanan diakibatkan oleh tekanan lapisan di atasnya atau tekanan diferensial. Yang kedua, suhu. Batuan metamors diakibatkan oleh suhu yang tinggi karena adanya intrusi magma dan tidak bisa berfoliasi. Yang ketiga, aktivitas kimia. Adanya cairan atau fluida dalam batuan sedimen atau batuan beku yang berfungsi sebagai media pengantar dari larutan ke mineral dan sebaliknya, sehingga mempercepat proses pembentukan batuan metamors. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa tipe metamorfosa batuan. Kali ini ada 5 metamorfosa. Yang pertama, metamorfosa termal atau kontak, terjadi akibat perubahan temperatur. Biasanya dijumpai di sekitar intrusi. Luas daerah kontak bisa beberapa meter sampai beberapa kilometer, tergantung dari komposisi batuan intrusi dan batuan di intrusi, dimensi, dan kedalaman intrusi. Yang kedua, metamorfosa kataklasi, terjadi di daerah pergeseran yang dangkal, di mana tekanan lebih berperan daripada temperatur, yang menyebabkan terbentuknya zona hancuran, granulasi, breksi sesar, milonit, kemudian diikuti oleh rekristalisasi. Yang ketiga, metamorfosa regional, terjadi akibat perubahan tekanan dan temperatur secara bersama-sama. Biasanya terjadi di dalam orogeny yang meliputi daerah yang luas. Yang keempat, metamorfosa boreal, terjadi akibat pembebanan, biasanya terjadi di lingkungan sedimentasi. Perubahan mineralogi ditandai munculnya zeolit. Yang kelima, metamorfosa lantai samudera, terjadi akibat pembukaan lantai samudera di pegunungan tengah samudera, tempat di mana lempengan terbentuk. Batuan metamors yang dihasilkan umumnya berkomposisi basah dan ultra basah. Nomor 3, jelaskan 3 tingkatan derajat metamorfosa batuan. Berdasarkan tekanan dan temperatur, metamorfosa dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan derajat metamorfosa, yaitu derajat metamorfosa rendah, sedang, dan tinggi. Metamorfosa derajat rendah terjadi pada temperatur antara 200 derajat hingga 320 derajat Celcius dan tekanan yang relatif rendah. Batuan metamors derajat rendah dicirikan oleh berlimpahnya mineral hidrat, yaitu mineral yang mengandung air H2O di dalam struktur kristalnya. Contoh dari mineral hidrat yang terdapat pada batuan metamors terjadi metamors derajat rendah adalah mineral lempung, serpentin, dan klorit. Metamorfosa derajat tinggi terjadi pada temperatur lebih besar daripada 300
20 derajat Celcius, dan tekanan yang relatif tinggi sering dengan meningkatnya derajat metamorfosa, maka mineral hidrat akan semakin berkurang dikarenakan hilangnya unsur H2O dan jumlah mineral non hidrat menjadi bertambah banyak. Nomor 4, uraikan aspek-aspek untuk identifikasi batuan metamorf. Sifat fisika dan kimia yang umumnya dikenal sebagai mengidentifikasi batuan biasanya dibagi dalam 4 kategori. 4 kategori sifat. Yang pertama, warna. Beberapa ciri warna pada mineral yang penting. Kuarsa berwarna putih jernih, putih susu, dan tidak memiliki belahan. Mika apabila berwarna putih diberi nama muskopit, bila berwarna hitam diberi nama biotit. Keduanya dicirikan adanya belahan seperti lembar-lembaran. Yang ketiga, feldspar apabila berwarna merah daging diberi nama orthoklas, bila berwarna putih abu-abu diberi nama plagioklas. Yang keempat, karbonat. Biasanya mineral ini diberi nama kalsit dan dolomit. Ciri utama mineral karbonat ini adalah bereaksi dengan HCl. Yang kedua, tekstur. Tekstur merupakan kemampuan batuan berkaitan dengan ukuran bentuk dan susunan butir mineral dalam batuan. Tekstur batuan dapat dijadikan petunjuk tentang proses yang terjadi pada waktu lampau sehingga menghasilkan batuan tersebut. Yang ketiga, struktur. Struktur adalah kenampakan hubungan antara bagian-bagian batuan yang berbeda. Komposisi. Yang keempat, komposisi mineral berbentuk batuan. Komposisi mineral dalam batuan metamorf dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu mineral yang tahan terhadap proses metamorfisme dan mineral baru yang terbentuk selama atau akibat proses metamorfisme. Mineral yang terdapat pada batuan metamorf antara lain kuarsa, mika, feldspar, karbonat, mineral lampung. Nomor 5, sebutkan jenis tekstur batuan metamorf. Yang pertama, tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa, yaitu relief, palimpsest, sisa, dan kristaloplastik. Berdasarkan butiran tekstur, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi dua, vanerit dan avanitit, berdasarkan bentuk individu. Yang ketiga, berdasarkan bentuk individu. Kristal pada batuan metamorf dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu euhedral, subhedral, dan anehedral. Yang keempat, berdasarkan bentuk kristal tersebut, maka tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu idioplastik, menjadi dua, yaitu idioplastik dan senablastik. Yang terakhir, berdasarkan bentuk mineralnya, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi tiga, lepidoplastik, nematoblastik, dan granoblastik. Yang keenam, nomor 6, uraikan jenis-jenis struktur foliasi dan non-foliasi batuan metamorf. Yang pertama, struktur foliasi adalah struktur paralel yang dibentuk oleh mineral pipa, atau mineral prismatik. Seringkali terjadi pada metamorfosa regional dan metamorfosa kataklasik. Beberapa struktur foliasi yang umumnya ditemukan. Yang pertama, slati klepe. Struktur foliasi planar yang dijumpai pada bidang belah batu sabak. Mineral mika mulai hadir, batuannya disebut slat, batu sabak.
Yang kedua, filitik. Rekristalisasi lebih kasar daripada slatik. Klepik. Batuan lebih mengkilat daripada batu sabang. Mulai terjadi pemisahan mineral pipih dan mineral granular. Meskipun belum begitu jelas, batuannya disebut filit. Kistos. Struktur perulangan dari mineral pipih dan mineral granular. Mineral pipih orientasinya menerus dan tidak terputus, sering disebut dengan close schistosity. Batuannya disebut sekis. Yang terakhir, gneiss. Struktur berulangan dari mineral pipih dan granular. Mineral pipih orientasinya tidak menerus atau terputus, sering disebut dengan open schistosis. Batuannya disebut gneiss. Yang kedua, struktur non foliasi adalah struktur yang dibentuk oleh mineral-mineral yang ekuidimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran granular. Seringkali terjadi pada metamorfosa nokturnal. Beberapa struktur non foliasi yang umumnya ditemukan: granulos. Struktur non foliasi yang terdiri dari mineral granular. Orphelsit. Struktur non foliasi yang dibentuk oleh mineral ekuidimensional dan granular, tidak terorientasi khusus akibat metamorfosa ternal. Batuannya disebut horfel. Kataklastik. Struktur non foliasi yang dibentuk oleh pecahan batuan atau mineral berukuran kasar dan umumnya membentuk kenampakan breksiasi, terjadi akibat metamorfosa kataklasik. Batuannya disebut dengan kataklasik. Milonitik. Struktur non foliasi yang dibentuk oleh adanya pengerusan mekanik pada metamorfosa kataklasik, menunjukkan goresan-goresan akibat pengerusan yang kuat dan belum terjadi rekristalisasi mineral primer. Batuannya disebut milonit. Yang terakhir, pilonitit. Gejala kemampuan sama dengan milonitik, tetapi butirannya halus, sudah terjadi rekristalisasi, menunjukkan kilap silky. Batuannya disebut pilonit. Yang ketujuh, sebutkan perbedaan antara batu gamping dan marmer. Marmer adalah jenis batu kristalin kasar yang berasal dari batu gamping atau disebut dengan dolomit. Sedangkan gamping merupakan marmer yang masih sangat muda sehingga masih kurang baik jika dibuat untuk jenis kerajinan. Marmer merupakan batu gamping yang mengalami metamorfosa. Yang kedelapan, sebutkan perbedaan antara sekis dan gneiss. Gneiss cenderung lebih berbutir kasar daripada sekis, dengan lapisan mineral terang dan gelap yang dikenal sebagai gneiss. Lapisan-lapisan ini jauh lebih tebal dan lebih tidak teratur daripada yang ditemukan di sekis. Dibandingkan dengan gneiss, sekis lebih berbutir halus dan cenderung pecah menjadi lempengan tipis dalam arah planer yang dikenal dengan schistosity. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.